Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Tetapi melihat Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, jangan khawatir jika Anda belum dipromosikan ke tahap ban wilayah Zokchen. Kami Huang Fu Shengzong, serta pil ban wilayah dan pil pengembalian ban domain, saya akan mengambilnya untuk Anda. Petik 2. Dan Anda memberitahu bawahan Anda di alam para dewa, pil para dewa dan pil roh para dewa, dan Huang Fu Shengzong saya juga memilikinya. Begitu komentar ini keluar, para penonton mendidih. Ya Tuhan, apakah Master Sekte itu nyata? Pil dan Yuhua pil ini adalah pil yang sudah lama hilang di langit. Apakah Huang Fu Shengzong benar-benar memilikinya? Ya, Guru Sekte. Petik 2. Petik 2. Tan Yun memandang kerumunan yang bersemangat itu, dengan ekspresi serius, ya. Semua, kamu ingat, selama kamu baik kepada Tan Yunku dan setia kepada Sekte Huang Fu Sageku, Sekte Huang Fu Sageku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terus terang, saya tidak percaya bahwa ada di antara kalian yang akan menyerah kepada saya. Saya dapat mengontrol Anda dengan mudah dengan teknik pupil saya, dan mengeluarkan mereka yang melanggar Yin dan Yang. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, aku mengerti bahwa dinasti suci Huang Fu adalah rumah dan tanah airmu. Oleh karena itu, saya ingin memberi Anda kesempatan dan saya tidak akan menggunakan operasi pupil kali ini. Mendengar itu, semua orang akan sangat terkesan dengan pesona kepribadian Tan Yun. Baru pada saat itulah mereka mengerti bahwa pemuda yang tegas dan tegas di depannya jelas bukan siapa-siapa di kolam renang. Pada saat yang sama, suasana di aula sangat menyedihkan. Alasan depresi adalah bahwa para jenderal begitu serius ketika mereka melihat Tan Yun mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, duduk, semuanya. Selanjutnya, Master Sekte mengumumkan sesuatu dan akan pergi. Ini adalah Raja. Para jenderal menerima perintah mereka dan duduk. Melihat semua orang, Tan Yun tiba-tiba menanyakan sesuatu yang telah lama ada di hati semua orang. Tan Yun tersenyum dan berkata, katakan, siapa leluhurmu? Mendengar ini, Jenderal Marsekal Dongding berkata dengan jujur, kami, orang-orang dari dinasti suci Huang Fu, adalah milik suku Feng dari 6 suku kuno di nenek moyang. Semua orang mengangguk. Ya, Tan Yun memuji, selama kamu mengingat ini. Tan Yun tampak serius dan berkata, sekarang keluarga Feng adalah afiliasi dari Huang Fu Shengzong saya. Mulai sekarang, dinasti suci Huang Fu akan secara resmi berganti nama menjadi Qingcheng Shengdi. Feng Qingcheng, yang tertua dari klan Feng, adalah tuan sucimu. Setelah itu, Tan Yun mengangkat mulutnya sedikit, kepala klan Feng, Qingcheng, dan Su Bing, keluarlah. Kemudian, Feng Tianlun, Feng Qingcheng, dan 12 tetua dari klan Feng, dan Su Bing, dan beberapa wanita dari Meng Xiao terbang keluar dari pagoda suci yang indah di telinga Tan Yun, seolah-olah keluar dari udara tipis dari aula utama. Tan Yun memandang Feng Tianlun dan berkata, suzerain ini telah menerima nasib Qingcheng sebagai penguasa suci, apakah kamu tidak punya pendapat? Feng Tianlun berkata dengan senyum hormat setelah mendengar kata-kata, bawahan tidak memiliki pendapat. Terima kasih atas rasa hormat Anda untuk gadis kecil itu. Pada saat ini, Feng Qingcheng tiba-tiba melihat ke belakang dan tersenyum. Tan Yun, terima kasih. Tan Yun tersenyum dan mengangguk, lalu berdiri dan berkata, Qingcheng, dinasti suci Qingcheng telah diserahkan kepada klan Feng. Kamu dapat mengelola dinasti suci dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Petik 2. Jika kamu membutuhkan pil, kamu pergi ke Huang Fu Shengzong untuk mengambilnya. Feng Qingcheng tersenyum sambil tersenyum, yah, aku menurunkannya. Setelah Tan Yun mengangguk, dia mengirim pesan suara kepada Feng Qingcheng, saya harus pergi sekarang. Ingat, jika seseorang datang, Anda tidak ingin berjuang keras. Anda hanya perlu melewati barisan teleportasi dinasti suci Anda untuk mencapai perbatasan dinasti suci, dan kemudian bersembunyi. Dinasti suci Tangzun sudah cukup. Dinasti suci Tangzun, dinasti suci Qingcheng, Huang Fu Shengzong semuanya adalah satu keluarga. Feng Qingcheng berkata sedikit, dan kemudian Mei Mu berkata dengan suara khawatir, Tan Yun, aku tahu kamu akan menyerang Gunung Songnanxian selanjutnya, kamu harus memperhatikan keselamatanmu. Aku mengkhawatirkanmu. Tan Yun tersenyum bahagia, dan transmisi suara berkata, jangan khawatir,
kamu dapat berkultivasi dengan damai dan menunggu kabar baik untukku. Ada juga beberapa pria kuat untuk duduk di kota Wang Yue. Qing Cheng mengerti. Feng Qingcheng berkata melalui transmisi suara. Setelah itu, Tan Yun mengajak beberapa wanita dan semua orang untuk mengucapkan selamat tinggal, dan terbang menjauh dari dinasti suci Qingcheng, dan langsung pergi ke Gunung Zhongnan. Sejak itu, Feng Qingcheng telah menjadi santo wanita pertama sejak zaman kuno. Dia juga ratu pertama. 10 hari kemudian, kota Wang Yue. Hari ini adalah hari yang menyenangkan dan bermakna bagi warga kota. Karena Feng Qingcheng mengeluarkan dekrit. Dekrit kekaisaran mengatakan, kota Wang Yue terletak di pusat lusinan kota di perbatasan timur Qingcheng Sengchao. Kota ini memiliki orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam 3 tahun, Tuhan akan memindahkan gunung-gunung di sekitar kota Wang Yue dan menjadikannya sebagai kota nomor 1 di dunia. Dan berikan nama kota suci Mochizuki. Pesan ini cukup untuk menjelaskan kecintaan Feng Qingcheng terhadap kampung halaman Tan Yun. Feng Qingcheng sendiri telah lama merahasiakan tentang Tan Yun dan memiliki titik lemah untuknya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa meskipun namanya adalah miliknya sendiri, tidak ada wanita di sekitar Tan Yun yang lebih buruk dari dirinya sendiri. Bing Sui cerdas dan tahu lebih banyak bahwa bahkan jika dia mengaku pada Tan Yun, dia pasti akan ditolak. Dia tidak terburu-buru, dia ingin memberitahu Tan Yun dan membiarkan Tan Yun merasakan apa yang dia pikirkan tentangnya. Karena itu, dia memutuskan untuk membangun kota suci Mochizuki. Ketika dia membuat keputusan, dia tidak berlatih, tetapi secara pribadi membuka gunung peri di pegunungan yang luas, dan mengukir patung batu Tan Yun secara rinci. Waktu berlalu, 1 tahun 2 bulan kemudian. Naga emas dan singa, seperti kilat besar, terbang melintasi awan menuju lautan bersalju Tianqi, dan pergi dengan kecepatan tinggi. Tianqi Suihai, di wilayah paling selatan daratan Tianqi, karena Zhongnan Xianshan terletak di pulau Pengzuan Tianqi Suihai, dan banyak orang telah muncul dan melonjak di Zhongnan Xianshan sejak zaman kuno. Oleh karena itu, Tianqi Suihai juga disebut Xianhai. Laut salju Tianqi yang luas penuh dengan aura spiritual, aura seperti susu menyatu dengan kabut laut, berkeliaran di angin, bukan negeri dongeng tetapi lebih baik dari negeri dongeng, ditambah langit di atas laut peri, salju turun sepanjang tahun, itu sedang memabukkan. Ketika naga emas dan singa terbang ke tepi lautan bersalju Tianqi, suara Tan Yunzi terdengar di benaknya, pria besar, berhentilah. Itu tuannya. Setelah naga emas dan dewa singa menjawab, mereka melayang di udara. Pada saat ini, pagoda suci Linglong telah berubah menjadi seukuran sebutir beras, di telinga naga emas dan singa dewa. Sekarang Sen Subing dan yang lainnya berada di lantai 10 menara suci Linglong. Lantai 10 adalah tempat naga emas dan singa dewa berlatih sebelumnya. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara suci 12 lantai, mengubah pipi, fitur wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya menjadi merah seperti magma. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan terkejut menemukan bahwa tidak hanya kulitnya yang terlihat seperti magma, tetapi juga daging, otot, dan tulang di tubuhnya. Betul sekali. Dia sedang mengolah tubuh api Hongmeng, dan dia telah mencapai tahap penyelesaian segera. Tan Yun dipromosikan ke urutan ke-10 tubuh api Hongmeng dengan tubuh Tuan Hongmeng, dan waktu Tan Yun untuk mengolah tubuh api Hongmeng juga meningkat secara dramatis. Di menara selama lebih dari 200 tahun, Tan Yun mengambil keuntungan dari 3 peluang setelah dia dipromosikan ke tahap ketiga dari alam eklosion untuk memanipulasi 300 helai cairan ilahi Hongmeng yang seperti naga untuk melunakkan kulit tubuhnya, daging, dan tulang. Setelah tempering selesai, Tan Yun akan dipromosikan dari tahap awal tubuh api Hongmeng Orde ke-10 ke tahap minor Orde ke-10. Pada saat itu, kekuatan tubuh fisik dapat dihancurkan dengan kejam, senjata abadi yang sebenarnya digunakan oleh yang abadi. 1 jam kemudian, Tan Yun, duduk bersila, akhirnya memadatkan 300 helai cairan ilahi Hongmeng, yang berarti bahwa kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh ditempa. Sekarang tubuh api Tan Yun Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-10. Segera, tubuh seperti magma Tan Yun kembali normal. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan mata berbintang mengungkapkan kegembiraan yang tak terkendali. Sungguh kekuatan yang kuat. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan perlahan bangkit, merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, dia cukup bersemangat. Tubuh api Hongmeng Kai. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun,
bentuk tubuhnya mulai meroket di menara besar, langsung mencapai raksasa setinggi 300 kaki. Dan dia tampaknya dilemparkan dari magma. Tidak hanya dagingnya yang lebih keras, tetapi juga gelombang panas yang menyesakkan keluar dari tubuhnya, membuat dinding pagoda yang indah menjadi panas. Tentu saja, tubuh api Hongmeng bukanlah suhu tubuh, karena suhunya tidak sekuat api Hongmeng. Arti mendalam dari tubuh api Hongmeng hanyalah untuk membuat tubuh fisiknya lebih kuat, sehingga tubuhnya dapat mengubah tubuhnya seperti api dan air. Sebelum saya berlatih tubuh api Hongmeng, jiwa saya sekuat Eclosion Realm tingkat 8. Jika saya tidak salah, jiwa saya sekarang sekuat Eclosion Realm tingkat 9. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi dengan lengkungan, dan tiba-tiba, seperti rambut panjang Huowu yang berkibar, kesadaran spiritual yang tak terlihat naik dari langit di atas pagoda suci yang indah, membubung melalui lautan awan. Akhirnya, ketika kesadaran spiritual Tan Yun mencapai 90 juta mil, dia berhenti. Dengan radius 90 juta mil, berarti radius 90 juta mil. Luar biasa, Tan Yun, yang memiliki 3 tingkat Eclosion Realm, telah dipromosikan ke tingkat 10 kecil dengan tubuh api Hongmeng, dan sekarang jiwanya sekuat 9 tingkat Eclosion Realm. Tan Yun mengumpulkan kesadaran spiritualnya dengan penuh semangat, datang ke menara suci 10 lantai, memandang Sen Subing dan semua orang, sambil berpikir, Keratua sekarang memiliki kemampuan untuk membunuh alam Eclosion Dzogchen biasa, saya memiliki kemampuan untuk membunuh alam Eclosion biasa kekuatan kuno. Selain itu, Subing, Naga Emas, dan Dewa Singa memiliki kemampuan untuk membunuh lapisan ke-8 alam Eclosion biasa. Karena itu, saya akan memimpin Subing, Keratua, dan pria besar berikutnya, dan yang lainnya tidak akan keluar tanpa perintah saya. Setelah semua orang memusatkan perhatian mereka, Tang Meng meringkuk dengan gugup di pelukan Tan Yun. Tan Yun, bagaimanapun, 2 kepala dan wakil kepala Zhongnan Xianshan adalah tingkat ke-9 dari tahap eklosion. Saya khawatir mereka memiliki kemampuan untuk melompati tahap eklosion biasa menuju kesempurnaan besar. Menyamar sebagai lelaki tua, menyerang secara diam-diam dengan saudari Sen, Keratua, dan lelaki besar. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium dahi Tang Meng dengan ringan, dan berkata dengan bangga, bodoh, jangan khawatir, kita tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Dalam pertempuran ini, aku ingin membunuhnya dengan jujur. Bunuh dia begitu samar. Mendengar ini, Tang Mengyi sedikit mengangguk kepada Tan Yun, dan berkata, aku percaya padamu. Setelah itu, Tan Yun memimpin Sen Subing, terbang keluar dari pagoda suci yang indah di langit, dan berdiri di udara. Keratua siap mendengarkan perintahku untuk bertarung. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Itu tuannya, kata kera pembunuh surga di lantai 11. Ketika Tan Yun memberi isyarat, menara suci yang indah terbang keluar dari lubang telinga naga emas dan singa, dan Tan Yun membiarkan naga emas dan singa memasuki menara suci 12 lantai yang indah. Pada pemikiran Tan Yun, menara suci Linglong berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus ke telinga Tan Yun. Kemudian, Tan Yun dan Sen Subing berpegangan tangan dan terbang ke langit di atas lautan bersalju Tianqi seperti sepasang dewa. Tan Yun dan Sen Subing terbang di atas lautan bersalju Tianqi. 10 hari kemudian, mereka melihat 99 dan 81 pulau. 81 pulau diatur dalam lintasan misterius. Di tengah 81 pulau, sebuah pulau peri besar yang menggantung di udara cukup terlihat. Tan Yun tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pulau peri besar ini adalah pulau peri Pengzuan yang terkenal di dunia. Tan Yunang memandang gunung yang menjulang tinggi di pulau peri Pengzuan dengan ketinggian 1,8 juta kaki, dan tersenyum sedikit, Subing, gunung ini seharusnya menjadi daratan kota yang terkenal, gunung abadi Zhongnan yang terkenal, apakah kamu menyukainya? Sen Subing tersenyum, kamu harus mengerti hatiku untukmu. Aku suka semua hal di mana kamu berada. Tanpamu, kamu tidak bisa masuk ke dalam pandanganku. Ketika Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba sebuah suara tanpa kemarahan dan gengsi terdengar dari langit di atas lautan bersalju Tianqi, keduanya hanya tahap ketiga dari tahap eklosion. Menurut aturan Zhongnan Xianshan, mereka yang belum dipromosikan ke tahap keempat dari tahap eklosion tidak diizinkan memasuki laut salju Tianqi. Keduanya akan segera meninggalkan Tianqi Suihai, jika tidak, mereka akan dianggap sebagai penyusup dan dibunuh. Begitu kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya biru naik ke langit dari sebuah pulau, melayang ribuan mil di depan Tan Yun dan Sen Subing,
dan berubah menjadi sesepuh berusia 60 tahun berjubah biru berlapis 5 di alam bulu. Tan Yun masih memimpin Sen Subing dan terbang tanpa tergesa-gesa di langit bersalju. Dia memandang lelaki tua berjubah biru itu dan berkata sambil menyeringai, "Tes-tes, nada yang besar, kami benar-benar masuk tanpa izin, barang lama kamu ayo coba." Mendengar itu, tetua berusia 60 tahun itu terkejut sejenak, dan kemudian marah, sombong. "Jangan buka mata anjingmu dan lihat, apakah ini tempat di mana kamu menjadi liar." Sebelum suara lelaki tua itu, Sen Subing dalam gaun bunga emas mengendurkan Tan Yun dan berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, yang langsung melewati langit bersalju dan muncul di depan lelaki tua itu. Tangan giok yang lembut dan tanpa tulang itu terbalik, tiba-tiba tembakan itu mengenai dada lelaki tua itu, dia yang memarahi suamiku akan membunuhnya. Ledakan, orang tua itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ditembak di dada, bang. Seluruh tubuh meledak dari langit bersalju dan berubah menjadi awan darah. Ah! 5 janin peri berkabut lelaki tua itu melayang keluar dari mayat yang hancur, memandangi pulau peri pengsuan, berteriak dengan serak. "Tolong! Seseorang masuk tanpa izin ke lautan bersalju Tianqi untuk membunuh pemberi sanksi." Pada saat ini, Tan Yun mengambil langkah lembut dan melintasi ribuan mil kehampaan. Dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan spiritualnya membatasi 5 janin abadi lelaki tua itu. Segera, 5 janin abadi terdiam. Suara janin peri lelaki tua itu menghancurkan kehampaan, bergema di seluruh pulau primordial Chaos. Pada waktu bersamaan, di atas puncak Gunung Zongnanxian, di istana surgawi yang ditangguhkan, Kepala Sangsi Dongfang Haoiwei, dan saudara-saudara Dongfang Hao Chuan, wakil kepala Sangsi, mengadakan perjamuan di surga untuk merayakan penemuan dan tampilan formasi pedang besar dan pembunuhan Hongmeng. Pria Excalibur. Kedua bersaudara itu duduk di atas meja, dan ada 183 orang dari alam eklosion dengan 4 hingga 8 sangsi. Awalnya, Zhongnan Xianshan Feathering Realm Perkasa, ditambah 2 bersaudara, berjumlah 390. Tidak termasuk 68 orang yang dibunuh oleh Kaisar Huangfu Shengzong dan 185 orang yang hadir, lebih dari 130 orang yang tersisa pergi ke alam iblis yang jauh, alam binatang dan tempat-tempat lain. Jadi, saya tidak tahu bahwa saya telah menemukan seseorang yang dapat menggunakan pedang luar biasa dan seni pedang luar biasa. Pada saat ini, Dongfang Haoiwei bangkit dari perjamuan, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Komandan Ding, lebih dari setahun yang lalu, dia memberitahu kepala suku melalui teknik rahasia bahwa Tan Yun adalah orang yang mencari istana mendalam 6 surga. Oleh karena itu, kepala desa memanggilmu hari ini untuk merayakannya terlebih dahulu. Setelah wakil komandan Ding menangkap Tan Yun dan kembali, kita akan merayakan 3 hari 3 malam lagi." Suara Dongfang Haoiwei tidak selesai. Pada saat ini, suara putus asa lelaki tua berjubah biru itu sebelum kematiannya datang, "Tolong. Seseorang telah masuk tanpa izin ke lautan salju Tianqi dan ingin membunuh hukumannya." Dongfang Haoiwei membanting gelas anggur di atas meja batu giok, dan terbang keluar dari surga bersama para pemberi sanksi. Dongfang Haoiwei melepaskan indera spiritualnya dan langsung menyelimuti Tan Yun di lautan bersalju Tianqi. Ketika dia menemukan bahwa kekuatan spiritual Tan Yun telah memenjarakan 5 janin abadi lelaki tua itu, dia berteriak dengan marah, "Kamu adalah semut rangkap 3 di alam berbulu, berani turun salju di Tianqiku. Laut liar, sekarang lepaskan 5 janin abadi Yuan Yi kepada kepala suku ini." Mendengar ini, Tan Yun berdiri di udara, menatap Zhongnan Xianshan, dan berkata dengan ringan, "Bagaimana jika aku tidak melepaskannya?" "Beraninya kau?" Suara marah Dongfang Haoiwei terdengar seperti guntur. "Hehe kan, apakah kamu berani melihatku?" Tan Yun berkata, dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, dan segera, 5 janin abadi Yuan Yi terbang menjadi abu dan dimusnahkan di bawah selubung kekuatan spiritual. Kata-kata Tan Yun, "Aku tidak berani," membuat seluruh wajah tua Dongfang Haoiwei menjadi hati babi. Dongfang Haoiwei, sebagai kepala Zhongnan Xianshan yang bermartabat, tidak pernah begitu dipermalukan. Tidak peduli seberapa baik temperamennya, dia juga marah pada saat ini, "Anak bodoh, siapa kamu?" "Haha, siapa itu? Aku ingin tahu, aku bisa memberitahumu, tapi aku hanya mengatakannya sekali, kamu dengarkan baik-baik." Tan Yun mengucapkan setiap kata, "Lao Su adalah penguasa Huangfu Shengzong Tan Yun saat ini. Itu adalah orang yang ingin kamu tangkap hidup-hidup." Begitu suara itu jatuh,
Tan Yun melihat ke samping ke arah Sen Subing. Tidak ada suara tambahan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, bunuh. Tan Yun menawarkan pedang Dewa Pembunuh Hongmeng, dan melayang ke udara bersama Sen Subing, dan menembak ke arah puncak Gunung Zongnanxian. Pada saat ini, langit di atas istana Tiangong di puncak Gunung Zongnanxian, Dongfang Haoyue penuh dengan kecurigaan ketika dia terbakar amarah. Bukankah Wakil Komandan Ding memimpin 67 pemberi sanksi dan bersumpah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup? Mengapa Tan Yun tiba-tiba muncul di sini? Juga, Tan Yun dan wanita yang datang ke sini hanyalah alam bulu tingkat 3. Mereka berani membunuh Zongnan Xianshan. Mengapa? Apakah Tan Yun dan wanita itu memiliki tangan belakang? Atau apakah mereka mengatakan bahwa mereka sangat sombong dan mati tanpa mengetahui ketinggian langit? Keraguan ini menghantui semua orang. Dibandingkan dengan keraguan, Dongfang Haoyue, seperti semua pemberi sanksi, penuh amarah. Zongnan Xianshan telah menjadi tanah suci hukuman surga sejak zaman kuno, dan tidak ada yang berani membunuh Zongnan Xianshan. Wajah Dongfang Haoyue merah, dan dia sangat marah dan tersenyum, anak Tan Yun, ada jalan ke surga, kamu tidak pergi, tidak ada jalan ke neraka, kamu masuk, oke, bagus. Dongfang Hao Chuan di sebelah Dongfang Haoyue, menghadap ke 183 orang yang memberi sanksi, memerintahkan, tangkap Tan Yun untuk wakil kepala ini. Adapun wanita itu, mayatnya akan dihancurkan. Bawahan patuh. Setelah pemberi sanksi menerima perintah mereka, mereka menukik seperti meteorit dari kehampaan, keduanya Tan Yun naik ke langit. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa di antara 183 orang, kekuatan tertinggi hanya tahap ke-8 eklosion, dan hanya ada 12 di tahap-tahap ke-8. Sisanya adalah lapisan ke-4 hingga ke-7 dari eklosion realem. Hahaha, selamat datang. Tan Yun tertawa liar, dan tiba-tiba menunjukkan langkah suci Grand Meng, melintasi ribuan mil kehampaan, dan membunuh 12 eklosion realem 8 kali lipat sanksi yang pertama kali membunuhnya. Mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, mata Tan Yun Xing memancarkan cahaya merah misterius, dan tiba-tiba 7 dari 8 kekuatan tahap bulu tampak kusam, dan jatuh ke dalam kehampaan. Tan Yun menatap Sen Subing, yang datang dari bawah, dan tersenyum, 7-nya akan diserahkan kepadamu. Saat Tan Yun berbicara, Sen Subing muncul di bawah Tan Yun. Dia seperti pembunuh menakjubkan yang turun ke dunia. Dengan lengannya yang berputar, dia mengeluarkan cahaya pedang dari kekuatan waktu, ruang dan surga, mengubah 7 orang menjadi kekuatan 8 kali lipat dari alam bulu. Melahap. Boom, boom. Segera, 7 orang dari alam bulu bermartabat 8 kali lipat berubah menjadi awan kabut darah dari udara bersalju, dan darah dan tulang patah keluar dari kabut darah. Adegan ini tidak sepele. 858 kemampuan hebat lainnya dari alam eklosion yang tidak dikendalikan oleh mata ilahi Hongmeng ketakutan. Salah satu dari mereka melihat ke langit di atas, dan lebih dari 100 sanksi menukik ke bawah, berteriak dengan cemas, Tan Yun telah melatih keterampilan murid yang sangat kuat, tutup matamu. Ada juga Tan Yun, aku khawatir kekuatannya bagus, kalian semua akan mundur. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, Tan Yun menyeringai dan berkata, apa yang akan kamu mundur? Mati. Setelah itu, Tan Yun berkhotbah, orang besar, bunuh aku. Untuk mencegah kepala dan wakil kepala ketakutan, kamu tidak boleh mengambil tindakan untuk saat ini, kera tua. Mengaum. Ketika raungan memekakkan telinga terdengar, naga emas dan singa ilahi setinggi 900 meter muncul entah dari mana dari langit di atas Tan Yun, dan langsung melewati kepala 5 alam bulu 8 kekuatan besar, bergegas ke lebih dari 100 bulu berbulu. Alam 4 hingga 7 di antara kerumunan pemberi sanksi, pembantaian telah dimulai. Boom, boom. Dalam suara gouge yang tumpul, lebih dari 30 Sanctioners segera dihancurkan sampai mati setelah ditarik oleh sayap naga emas dan dewa singa. Lebih dari 100 sanksi yang tersisa melarikan diri untuk hidup mereka dengan ngeri. Tidak masuk akal. Singa iblis menderita kematian. Di atas puncak, Dongfang Haoyue dan Dongfang Hao Chuan bergegas ke mahkota, bergegas turun ke langit, dan membunuh naga emas dan singa. Kera tua, bantu kamu kakak tertua. Setelah Tan Yun mentransmisikan suara, kera iblis pembunuh surga setinggi 900 meter, dipenuhi dengan nafas kedewasaan tingkat ke-10, naik ke langit dengan tongkat raksasa. Ketika kera tua melewati 5 ranah eklosion 8 kemampuan hebat di atas Tan Yun, dia tiba-tiba mengayunkan tongkat, dan tiba-tiba, ruang ribuan mil runtuh.
Lari. 5 tetua ketakutan. 2 dari mereka tidak bisa mengelak. Setelah disapu oleh gedung pencakar langit raksasa, tubuh mereka meledak. Ketika kedua tetua berjumlah 16 janin abadi dan melarikan diri dari mayat, Tan Yun mendorong telapak tangan kanannya ke udara, ya. Api ungu Hongmeng 900 meter persegi menelan 16 janin abadi. Kepala memberi kita balas dendam. Pembalasan utama. Petik 2 petik 2. Ke-16 janin peri terbang kembali ke pemusnahan seketika. Pada saat ini, pembasmi iblis dan naga emas dan singa, dan Dongfang Haoiwei dan Dongfang Hao Chuan bertarung sengit di kehampaan. Tian Luolong, Raja Beruang, Moer, Ying Ying, Meng Ma, Xian, Xianer, Su Zhen, Xiao. Su Zhen adalah yang terkuat di antara kalian. Untuk saat ini, mengikuti perintah Su Zhen, kalian semua akan mengejar dan membunuh lebih dari 100 orang yang melarikan diri. Sanksi. Mengikuti perintah Tan Yun, Tian Luolong, Raja Beruang, Moer dan gadis-gadis, dari langit di atas Tan Yun dari udara tipis, mengejar dan membunuh lebih dari 100 lapisan keempat hingga ketujuh dari alam eklosion yang telah melarikan diri. Langit di atas kepala Tan Yun awalnya adalah 5 tetua 8 kali lipat dari alam bulu. Setelah 2 dari mereka terbunuh, 3 sisanya ragu-ragu apakah akan melawan Tan Yun dan Sen Subing. Dongfang Haoiwei terdengar di langit, tidak diragukan lagi, kalian bertiga, pastikan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup untuk kepala suku ini. Bawahan mematuhi perintah. Setelah ketiganya berkata serempak, mereka membunuh Tan Yun dan Sen Subing. Tan Yun memandang Sen Subing ke samping dan berkata, aku akan melawan kalian bertiga. Silakan dan kejar para pemberi sanksi di alam eklosion. Selama Anda membunuh para pemberi sanksi di alam ketujuh, Ziyan dan yang lainnya akan melakukannya, jangan dalam bahaya. Oke, hati-hati. Sen Subing berkata dengan ringan, dan setelah meninggalkan sebuah kalimat, kalimat itu berubah menjadi bayangan emas, mengejar dan membunuh 7 lapis sanksi di alam eklosion yang telah melarikan diri. Tan Yunang memandang 3 tetua 8 kali lipat dari alam bulu yang telah membunuhnya, dan melemparkan tubuh api yang hebat. Ketika kekosongan bergetar dalam radius 100 mil, tubuh Tan Yun langsung melonjak hingga 300 kaki, dan seluruh tubuhnya sama mengejutkannya dengan magma. Segera setelah itu, Tan Yun menggunakan Divine Sword Art of Hongmeng Tu, auranya tiba-tiba melonjak ke tahap ke-9 dari Eklosion Realm. Latihan fisik macam apa ini? Juga, dia jelas merupakan level ketiga dari Eklosion Realm, dan auranya lebih kuat dari kita. 3 tetua dari tahap eklosion 8 kali lipat menatap Tan Yun dengan ganas, dan gelombang badai muncul di hati mereka. Dalam pemahaman mereka, ada banyak jenis teknik pemurnian di benua hukuman surgawi, tetapi semua jenis teknik pemurnian tidak dapat membuat orang mencapai 300 kaki. Bagaimana mereka tidak kaget? 2. Kepala suku memiliki perintah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, ayo pergi bersama. Salah satu lelaki tua bernama Yang Zong berkata dengan mata dingin, selanjutnya, bajingan kecil Tan Yun adalah lapisan ketiga dari alam eklosion. Tidak, karena auranya lebih kuat dari kita, itu imajiner. Kita bertiga bisa bekerja sama, untuk menghancurkan kekuatan lapisan ke-9 dari alam eklosion biasa. Bukankah dia takut dia tidak akan berhasil? Iya, setelah Cui Liang dan Zuo Hong berkata serempak, ketiganya saling memandang dan berkata, bunuh. Busur ungu merah terbang keluar dari mulut Cui Liang. Busur panjang diukir dengan garis tipis, seperti gumpalan darah yang berenang di busur. Busur ini disebut busur abadi penghancur, dan Cui Liang menggunakan kerja kerasnya sendiri untuk menyusunnya. Aku akan membuka jalan bagi busur peri pembunuh jiwa untuk membantumu memukul Tan Yun. Cui Liang melambaikan tangannya, dan saat peri pembunuh jiwa mengambil di tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya, kekuatan angin dan surga tiba-tiba menyembur dari tangan kanannya, mengepul ke dalam pembunuhan jiwa, busur peri. Tiba-tiba, 6 panah terbang berwarna merah darah muncul di busur abadi Miehun, dan kekuatan surga di setiap panah terbang bergulir, dan sepertinya mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Membasmi peri busur jiwa, roh jahat darah Liu Xuan, menghancurkan langit dan bumi. Cui Liang menggoyangkan tali busurnya dengan keras, dan tiba-tiba, 6 anak panah terbang melesat keluar. Tiba-tiba, dari langit bersalju, mereka berubah menjadi 6 pusaran seperti panah terbang berdarah. Kekuatan surga di pusaran air menangis seperti hantu darah, membuat kulit kepala mati rasa. Mengusir. Boom!
Boom! 6 panah raksasa pusaran berwarna darah, membawa kehampaan yang runtuh, berserakan dan terbang melintasi langit bersalju, menelan ke arah Tan Yun yang seperti gunung. Pergi. Pada saat ini, setelah Yang Zong dan Zuo Hong saling memandang, Yang Zong membalik tangan kanannya dan pedang hitam Zhang Su muncul di tangannya. Saat dia menukik ke arah Tan Yun, dia meraung, 9 zan atur alam semesta. Su, Ho, berdengung. Dalam kehampaan, Yang Zong mengayunkan 9 pedang dalam sekejap, dan tiba-tiba, 9 balok pedang dari kekuatan surga kematian, yang panjangnya ratusan kaki, berubah menjadi 9 balok pedang, total 81 balok pedang besar, dengan air mata. Kekuatan besar dari Rifting Void, dikelilingi oleh Tan Yun. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan terjadi di langit, tetapi 6 pusaran berwarna darah terlihat, menelan ke arah Tan Yun, dan di atas kepala Tan Yun, ada 81 lampu pedang hitam menabrak. Ambil daging dan darahku menjadi senjata emas, dengan esensi dan darahku untuk mengubah dewa senjata. Pada saat ini, Zuo Hong tampak serius, dan tiba-tiba, ketika seluruh tubuhnya terpelintir dan runtuh dalam kehampaan, kekuatan dao surgawi emas yang melonjak di tubuhnya berubah dari langit menjadi gedung pencakar langit emas besar dengan ketebalan ratusan meter dan panjang ribuan meter. Pada saat ini, Zuo Hong, yang berada di pistol raksasa. Pada saat ini, Zuo Hong, yang berada di pistol raksasa, seolah-olah tubuhnya menyatu dengan pistol emas gedung pencakar langit, penuh dengan aura aneh. Ini adalah teknik rahasia Zuo Hong yang paling kuat. Dapat dikatakan bahwa senjata itu ada di sana, dan senjata itu dihancurkan. Membunuh. Perubahan dan raungan pembunuh bergema di langit, dan tiba-tiba, senjata emas langit, menembus kehampaan, menembak ke arah Tan Yun. Kemanapun dia pergi, retakan di ruang gelap sejauh ribuan mil muncul ke langit di sekitarnya dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah kekosongan dalam radius lebih dari 10.000 mil akan runtuh kapan saja. Dihadapkan dengan serangan mengejutkan dari ketiga pria itu, wajah tegas Tan Yun menunjukkan penghinaan yang tebal, dan sepasang pupil raksasa mengungkapkan tampilan yang menarik. Master Sekte ini harus mengakui bahwa, seperti yang Anda katakan, upaya gabungan dari Anda bertiga sudah cukup untuk membunuh kekuatan Eclosion Realm Nine Layers biasa. Kamu juga termasuk yang terbaik di antara pembangkit tenaga listrik tingkat 8 di alam Eclosion. Tapi sayang sekali aku, Tan Yun, menghadapi kekuatan 9 kali lipat dari tahap Eclosion biasa, berapa banyak pembunuhan yang aku miliki. Dan hasilmu hari ini hanya satu, kata Tan Yun sambil menyeringai dan berkata sambil menyeringai, itu jalan buntu. Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berteriak, kekuatan dao surgawi Hongmeng, hancurkan aku. Tiba-tiba, pemandangan yang membuat langit dan bumi berubah warna terjadi. Tapi melihat tubuh Tan Yun melonjak, kekuatan jalan kosmopolitan surga, seperti air pasang dan arus deras, melonjak ke segala arah berpusat padanya. Tan Yun yakin bahwa dia tidak perlu menggunakan seni pedang besar membunuh sama sekali, dan dia tidak perlu menggunakan formasi pedang besar untuk mengalahkan 9 kekuatan alam Eclosion biasa. Tentu saja, jika Anda menemukan yang terbaik dari 9 kemampuan utama di alam Eclosion, Anda mungkin bukan lawan jika Anda habis-habisan. Seperti yang dipikirkan Tan Yun, kekuatan Magnificent Heavenly Dawn-nya yang luas ditelan seperti gelombang pasang yang menyapu ke segala arah, dan 6 panah raksasa pusaran berwarna darah meledak. Boom! Boom! Seiring dengan suara keras, di mata Cui Liang yang luar biasa, 6 panah raksasa pusaran berwarna darahnya, tiba-tiba meledak terbuka dalam kekuatan Hongmeng Heavenly Dao. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya level ketiga dari alam Eclosion, tetapi kekuatanmu sangat menakutkan. Cui Liang berteriak panik, dan atribut macam apa kekuatan surgawimu? Mengapa aku merasakannya? Emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan bahkan kekuatan terang besok. Cui Liang panik, dan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao sudah bergegas ke arahnya, begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak. Mengusir. Dia harus dengan gila-gilaan menarik busur peri pembunuh jiwa dan melepaskan serangkaian panah raksasa pusaran darah, mencoba menghancurkan kekuatan Hongmeng Heavenly Dao dan melarikan diri. Namun, dia putus asa. Kekuatan Hongmeng Heavenly Dao seperti gelombang Hongmeng yang tak terkalahkan dan tidak bisa dihancurkan, setelah menghancurkan panah besar yang dia tembak, itu juga menelannya. Ah! Jeritan orang-orang lumpuh tiba-tiba datang,
dan samar-samar terlihat bahwa tubuh Cui Liang terkoyak oleh kekuatan Hongmeng Heavenly Dao, jiwa dan jiwanya dihancurkan, dan tulang-tulangnya hilang. Hanya busur peri pembunuh jiwa yang kehilangan tuannya yang jatuh ke langit bersalju di bawah. Ketika Tan Yun melambai, busur peri pembunuh jiwa terbang ke tangan Tan Yun. Ketika roh senjata peri busur pembunuh jiwa ingin membebaskan diri, Tan Yun dengan tegas berteriak, "Jika kamu berani berjuang lagi, aku akan membunuhmu." Miehun Xiangong segera tenang dan dibawa ke cincin Qian Kun oleh Tan Yun. Pada saat ini, kekuatan Hongmeng Heavenly Dao telah ditelan, kekuatan cahaya pedang 81 Deat Heavenly Dao. Tiba-tiba, kekuatan Hongmeng Heavenly Dao runtuh dengan semua bilahnya, dan jelas bahwa Yang Zong lebih kuat dari Cui Liang. Ketika Yang Zong melihat bahwa pukulan terkuatnya dipatahkan dengan kekuatan Dao Surgawi Tan Yun, dia tidak lari untuk hidupnya. Sebanding, sang pemberi sanksi tidak takut padamu. Betul sekali. Pada saat ini, suara siulan marah Zuo Hong datang dari pistol emas. Anak Tan Yun, kepala kami hanya mengatakan untuk menangkapmu hidup-hidup, tetapi tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa melukaimu dengan serius. Kamu membunuh sahabatku Cui Liang, aku akan sangat menyakitimu dan menghapus anggota tubuhmu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Wanzang Golden Gun memancarkan kekuatan besar dari Golden Heavenly Dao, dan dengan cepat meledak ke arah Tan Yun. Hentikan anggota tubuhku. Tan Yun berkata dengan ringan, ini benar-benar bodoh dan tak kenal takut. 5 elemen hancur. Tubuh Tan Yun dari emas, kayu, air, api, dan 5 kekuatan surgawi bumi yang mempesona tiba-tiba membanjiri tangannya, pedang besar pembunuh. Tan Yun menari sangat cepat dari langit bersalju yang luas dan mengayunkan 5 pedang. Su, Ho. Dalam sekejap, 5 atribut berbeda dari cahaya pedang kekuatan surgawi meledak dari pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dan dengan cepat bergabung menjadi satu dalam kehampaan, berubah menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni seluas 6.000 meter persegi, secara terang-terangan menebas tombak emas yang meledak. Ledakan. Ketika bumi mengguncang suara keras yang menghancurkan langit kuno, cahaya pedang 5 elemen dan ujung tombak emas yang menembus dari tusukan itu saling menyapa. Apa? Suara tragis Zuo Hong datang dari Sky Golden Gun, dan Yang Zong, yang membunuh Tan Yun dengan pisau besar di tangannya, ketakutan setengah mati. Karena Yang Zong menemukan bahwa setelah ujung pistol emas pencakar langit dipotong oleh cahaya pedang 5 elemen, meskipun cahaya pedang 5 elemen segera pecah, retakan besar pecah di ujung pistol, dan retakan menyebar dengan cepat ke arah tubuh senjata Wanzang. Ketika gedung pencakar langit mulai retak, Zuo Hong di badan senjata dengan cepat menyebar dari kepala ke leher, tubuh bagian atas dan bahkan seluruh tubuh. Tidak, Zuo Hong, yang berlumuran darah, mengungkapkan keengganan dan keputusasaan di matanya yang akan pecah. Orang tua itu tidak ingin mati. Orang tua itu telah berkultivasi selama 33.000 tahun dan akhirnya menjadi lapisan ke-8 dari alam eklosion, ekumenisasi dan kenaikan berada dalam jangkauan, dan yang lama tidak bisa mati. Saudara Yang, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dengan teriakan minta tolong Zuo Hong terus terdengar di telinganya, air mata berlumpur Yang Zong memenuhi matanya. Dia yang awalnya membunuh Tan Yun, tiba-tiba menoleh dan naik ke langit, sambil berteriak sedih. Saudara Zuo Xian, kamu dan aku adalah saudara laki-laki dan perempuan, dan aku ingin menyelamatkanmu untuk saudaraku, tetapi kamu harus tahu bahwa saudaraku sedikit lebih lemah darimu. Bukannya aku tidak menyelamatkanmu saat aku mati, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu, maafkan aku, maafkan aku. Mendengar itu, Zuo Hong, yang berada di pistol emas yang penuh dengan retakan besar, mengeluarkan darah dan air mata, dan berteriak, Saudara Yang, saya mengerti, saya mengerti. Anda tidak perlu meminta maaf, Anda harus melarikan diri, dan lalu beritahu ketua untuk membiarkan ketua membalas dendam padaku, balas dendam. Suara Zuo Hong tiba-tiba terputus, tetapi itu adalah gedung pencakar langit senjata emas, dan tubuhnya berubah menjadi sampah, tersebar di langit bersalju. Sebelum 8 janin abadinya sempat melarikan diri dari mayat, mereka dimusnahkan dan tidak terlihat. Tan Yun yang seperti gunung, memegang pedang pembunuhan Hongmeng, menatap Yang Zong, yang telah melarikan diri menuju puncak gunung Zongnanxian. Sebuah busur ditarik di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, nama belakangnya adalah Yang, karena kamu mengatakan bahwa kamu bersimpati padanya. Sekte Master masih merasa bahwa kamu harus pergi ke Huang Kuan bersamanya. Hentikan perjuangan sekarat, jika kamu bisa melarikan diri,
maka aku bukan Tan Yun, serahkan hidupku padaku. Mendengar itu, dia telah melarikan diri ke puncak Tan Yun pada saat ini, dan Yang Zong dalam lusinan lapisan awan mengutuk, bajingan anjing, meskipun yang lama tidak bisa mengalahkanmu, kamu tidak ingin mengejar ketinggalan, tua. Dihadapkan dengan kutukan, Tan Yun menutup telinganya, dan jika dia peduli dengan orang yang sekarat, dia akan kalah. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Tan Yun tiba-tiba melakukan langkah luar biasa, sosok seperti bukit itu berkedip ke arah lautan awan, dan setiap kali berkedip, ia melintasi lebih dari 15.000 mil kehampaan. Setelah 6 kali, dia muncul ribuan mil di belakang Yang Zong yang berlari untuk hidupnya. Hah! Pada saat itu, Tan Yun berubah menjadi api seperti naga. Setelah menembus kehampaan selama lebih dari 10.000 mil, itu langsung muncul di atas Yang Zong, berubah menjadi bentuk manusia, dan berkata dengan ringan, matilah. 7 pulsa pengetahuan. Tan Yun mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, cahaya pedang langit berurat 7 yang mengandung kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, dan 7 jenis kekuatan surgawi, tampaknya mengunci Yang Zong di bawah seolah-olah dengan mata, dan menebas, seperti huasan, di bawah. Kekuatan pedang yang tersisa memecahkan lautan awan yang mengepul dalam radius ribuan mil. Kekuatan pedang tiba-tiba merobek puluhan ribu mil ke dalam kehampaan, dan langit tampaknya memotong celah hitam besar. Menghadapi pedang yang tak terhindarkan, Yang Zong menganggap kematian sebagai rumah. Dia secara spontan menyalakan 8 gerbang eklosion di kolam spiritual. 7 lubang keluar dari darah dan naik ke langit dengan pedang, orang tua itu bertarung denganmu. Tusuk, tusuk. Yang Zong berusaha keras dan mengayunkan 3 pedang. Segera, 3 lampu pedang menghancurkan kehampaan, dan 7 lampu pedang yang telah ditebang mengikuti satu demi satu. Bum-bum. Dengan 3 suara keras, setelah 7 lampu pedang meridian menghancurkan 2 lampu pedang, dan cahaya dao ketiga meledak menjadi pusaran yang kuat, mereka runtuh bersama. Puf engah. Setelah menderita serangan balasan, Yang Zong menyemprotkan 3 suap darah dan melarikan diri dari kehampaan ke langit. Bisakah kamu melarikan diri? Tan Yun tersenyum menghina, mengambil langkah lembut, dan menyapu puluhan ribu kaki kekosongan, menjulurkan 2 jari, seperti mencubit lalat, mencubit Yang Zong di telapak tangannya. Tan Yun, kamu. Yang Zong berkata sebentar-sebentar, orang tua itu mengutukmu untuk tidak mati. Murid raksasa Tan Yun menunjukkan rasa jijik, setelah 2 kematian tertinggi Lao Su, mereka mengutuk Lao Su selamanya, dan Lao Su tidak pernah mati. Apa kamu? Kamu ingin mengutukku? Mati. Tan Yun berkata dengan sedikit kekuatan dengan jarinya, haca. Dia mencubit Yang Zong sampai mati seperti lalat. Om, rambut Tan Yun menari, dan kesadaran spiritual yang sebanding dengan alam bulu tahap ke-9 diselimuti dalam sekejap. Langit bersalju dengan radius 90 juta li, mulai memeriksa pertempuran. Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa medan perang kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, Dongfang Haoyue, dan Dongfang Hao Chuan telah mencapai langit 8 juta mil di timur. Yang mengejutkan Tan Yun, Dongfang Haoyue dan Dongfang Hao Chuan tiba-tiba muncul sebagai rok bersayap emas dewasa urutan ke-10. Rok bersayap emas sangat besar, menutupi langit dan menutupi matahari, bertarung dengan naga emas dan singa. Dan Dongfang Haoyue dan Dongfang Hao Chuan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka, dan mereka bertarung dengan liar dengan iblis pembunuh surga. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menemukan melalui pengetahuan spiritual bahwa Shen Subing, Shen Suzhen, Putri Yingying, dan Tian Luolong, Raja Beruang, dan Moer telah membantai lebih dari 100 sangsi. Masih ada 30 yang tersisa, yang jaraknya 10 juta mil. Laut bersalju Tianqi tersebar dan melarikan diri. Dengan kekuatan seorang pria besar dan kera tua, bahkan jika itu tidak akan mengalahkan lawan, itu tidak akan dikalahkan dalam waktu singkat. Tan Yun diam-diam berkata, kamu tidak bisa membiarkan para pelanggar di alam eklosion melarikan diri. Jika tidak, mereka akan belajar di masa depan bahwa dinasti Tang Zun Seng, hubungan antara dinasti suci Qing Cheng dan diri mereka sendiri, begitu mereka membantai 2 dinasti besar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jangan pernah biarkan siapapun pergi. Bertekad untuk mengambil keputusan, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan tubuhnya memancar dengan kekuatan spiritual, terbang menuju langit di atas lautan bersalju Tianqi ribuan mil jauhnya dengan kecepatan tercepat. Setelah terbang melalui puluhan ribu mil dalam kehampaan,
Tan Yun terbang 3 juta mil lagi ke barat, mengejar 3 pendukung dari alam eklosion 7 kali lipat, dan mengabaikan permintaan belas kasihan satu sama lain, membunuh mereka bertiga, jiwa mereka tersebar. Kemudian, Tan Yun, gadis-gadis, iblis, dan Raja Beruang Naga mulai memburu para